Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Devriel Sukrata dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2305 1204107 dari kelas TID 23. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk melakukan simulasi routing statik di Mikrotik seperti itu. Dan hal-hal yang diperlukan itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah Oracle VirtualBox Manager, yang mana itu kita akan menggunakan dua OS. Yang pertama router OS, yang itu adalah OS dari Mikrotik itu sendiri. Yang kedua itu adalah OS dari PC, yaitu Windows XP. Untuk yang saya menggunakan Windows XP untuk mempermudah dalam akan meringankan prosesnya seperti itu, karena Windows XP itu tidak memerlukan RAM atau penyimpanan yang banyak seperti itu, agar tidak membebani proses. Selanjutnya saya akan menggunakan GNS3 untuk manajemen dari semua OS yang akan digunakan seperti itu. Untuk menambahkan PC router seperti ini bisa masuk ke dalam edit preference. Karena kita menggunakan VirtualBox seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa klik di sini lalu klik new. Itu kita bisa pilih yang mana kita akan gunakan, dan pastikan untuk mencentang ini use as link based VM experimental. Itu akan membuat semua OS yang ada di VM itu akan tersambung dengan GNS3 seperti itu. Karena saya sudah melakukannya, kita bisa lanjut dan klik apply seperti itu. Setelah itu kita akan diharuskan untuk membuat project baru, namanya bisa bebas. Di sini ini tempat penyimpanannya dan lain-lain. Karena saya sudah membuat juga, saya akan skip untuk membuat project baru. Ini kita bisa melakukan dengan drag and drop saja seperti ini. Seperti itu saja. Jadi tidak ada tidak diperlukan untuk seperti pengaturan dan lain-lain, karena kita sudah mengatur di preference tadi seperti itu. Oke, jika sudah melakukan pengaturan seperti ini sedemikian rupa, yang mana akan disambungkan dengan ini, kita bisa klik Ethernet 4 lalu akan disambungkan kemana seperti itu. Jika sudah seperti ini sedemikian rupa, kita bisa klik ini untuk menjalankan semua device-nya seperti itu, dan akan membutuhkan beberapa waktu. Kita akan tunggu beberapa saat. Oke, di sini semua OS sudah berjalan dengan warna-warna hijau seperti ini, yang menandakan semua device sudah terhubung, namun secara software itu perlu dilakukan pengaturan seperti itu. Kita bisa minimize ini, lalu kita akan lakukan login terlebih dahulu di routernya itu sendiri. Bisa langsung diminimize jika sudah, agar tidak menghalangi. Kita lanjut, ini admin juga. Oke, jika terjadi seperti ini, mouse tersangkut seperti itu, klik kontrol kanan yang berada di kanan. Itu akan membuat mouse-nya tidak akan dibaca oleh VM-nya seperti itu. Admin seperti itu, lalu diminimize. Oke. Ketika sudah berhasil booting, kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan pengaturan kepada router-routernya dan PC seperti itu.
Yang pertama kita bisa lakukan ini, jika kalian menggunakan password, bisa di keep password saja untuk jika mungkin kalian orangnya pelupa, bisa dilakukan itu. Dan jika awal-awal kita bisa klik 3 ini, nanti akan muncul MAC address ini. Pastikan klik MAC address-nya seperti itu. Jangan IP address-nya seperti itu. Karena saya sudah pernah mengambung, jadi saya tinggal connect. Begitu juga di sini dan PC-PC yang lainnya seperti itu. Oke. Untuk yang pertama kita akan melakukan pengaturan di router pertama, yang mana itu akan kita lakukan di PC 1 saja. Karena PC 1 saya anggap memiliki akses admin dan PC 2 itu hanya penyambung, hanya user saja seperti itu. Jadi di sini kita bisa close di PC 2 ini kita close. Lalu di bagian sini bagian IP kita klik, setelah itu kita tambahkan addressnya seperti itu. Lalu kita klik pertama itu kita akan atur nyambungkan Ethernet 1, yang mana Ethernet 1 itu adalah penyambung antara router 1 dengan router 2. Sebagai catatan, router Ethernet 0 di dalam GNS 3 itu merupakan Ethernet 1 di dalam software mikrotiknya seperti itu. Jadi mungkin jika kalian bingung, ingat saja jika di dalam GNS itu akan ditambah 1 di dalam program seperti itu. Jadi di sini saya akan mengatur Ethernet 1, yang mana di dalam GNS itu kita akan mengatur hubungan antara router 1 dengan router 2 seperti itu. Kita bisa lakukan mungkin 12.1. Setelah itu kita akan subnetting untuk melakukan penghematan agar hemat IP address seperti itu. Kita klik apply. Jika sudah muncul network seperti ini, artinya address berhasil ditambahkan seperti itu. Selanjutnya itu kita akan atur Ethernet 2, yang mana itu jika di GNS 3 artinya Ethernet 1, yang kita bisa lihat bahwa Ethernet 1 itu menyambung dengan router 3 seperti itu. Kita bisa tambahkan juga sama seperti sebelumnya, 1313 1 seperti itu. Dan kita subnetting juga Ethernet 2 sudah, kita klik apply dan klik OK. Oke. Itu adalah Ethernet yang akan kita gunakan untuk router seperti itu. Selanjutnya Ethernet untuk komputer, karena di dalam desain yang kita buat itu ada PC 1 dan PC 2 seperti itu. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi. Nah, untuk IP yang kita akan gunakan atau address yang akan digunakan adalah address IP private, jadi tidak akan terekspos ke dunia luar seperti itu. 168.1 dan 62. Kita gunakan Ethernet 3. Kita klik apply. Oke. Lanjut lagi sekali, yang mana ini untuk PC kedua, 192.168.1 126 subnetting ke 226 Ethernet 4. Apply dan oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa close, lalu lanjut ke bagian ini. Ya, mohon maaf, dan pastikan pilih yang local area connection yang tidak ada angkanya seperti itu. Oke, di sini kita akan atur secara manual karena kita akan mensimulasikan routing static seperti itu. Kita bisa masukkan IP-nya 192.168.1 dan 1 kembali. Oke, salah, mohon maaf. Ini 1. Untuk subnext mask-nya 2553 kali, setelah itu 192 seperti itu. Dan default gateway-nya 192.168.1 dan 62 seperti itu. Kita bisa klik OK lalu close. Nah, jika ada notifikasi seperti ini yang menandakan local area connection is now connected, jadi
koneksi dengan router telah berhasil dilakukan, seperti itu. Akan kita lakukan juga dengan di router 2, local area router, properties, Ethernet protocol, lalu gini. Kita akan lakukan juga untuk pemasukan IP statik, mana 168.165, subnext masknya 255.255.255, 192, lalu lanjut 192. Untuk default gate-nya 168, 1 dan 126, seperti itu. Kita klik OK, lalu close. Oke, notifikasinya muncul menandakan kita telah tersambung ke router pertama. PC1 dan PC2 telah tersambung ke router 1, seperti itu. Dan untuk membuktikannya, kita bisa melakukan ping dari salah satu komputer. Untuk ini saya akan mencoba untuk ngeping PC1 dari PC2, seperti itu. Ping 192.168.1.1, seperti itu, sesuai dengan IP address-nya. Kita klik enter, dan jika mendapatkan seperti ini, artinya koneksi internal tidak memiliki internet telah tersambung. Jadi PC1 dan 2 telah memiliki koneksi seperti itu melalui router 1. Oke, untuk yang selanjutnya adalah pengaturan dari PC3 dan dengan router 2 dengan PC3, seperti itu. Yang mana caranya juga sama sebagaimana kita mengatur router 1 menggunakan PC1, yaitu menggunakan IP address. Kita akan tambahkan koneksi satu IP. Kita akan atur hubungan antara satu router dengan router lainnya, seperti itu. Nah, itu adalah 12.12 2, yang mana itu dapat disubnetting menjadi 24, akan tersambung melalui Ethernet 1, seperti itu. Kita klik apply. Oke, selanjutnya hubungan antara router 2 dengan router 3, yaitu melalui 23.23.23.2 disubnetting menjadi 24 melalui Ethernet 2. Selanjutnya itu adalah hubungan koneksi dari router 2 dengan komputer 3, seperti itu, atau PC3, mana kita menggunakan IP private lagi 168.1.254. kita subnetting dengan 225, yang mana itu menggunakan Ethernet 3. Kita klik apply, lalu OK. Oke, sebelum kita akan mencoba untuk melakukan ping dari PC1 atau PC2 ke PC3, kita harus melakukan namanya setting table routing static, yang mana itu akan mengatur hubungan dari satu router dengan router lainnya, yang mana kita bisa cari di route situ. Setelah itu kita akan tambahkan ini adalah destination, yang akan kita gunakan adalah destination address gateway, hanya itu saja. Yang pertama kita akan atur dengan hubungan dengan router 2 dengan PC web server, seperti itu, dengan cara 43.43.43.0. Setelah itu kita tekan 24. Gateway-nya adalah 23.23.23.3. Itu kita coba klik apply. Oke, reachable melalui Ethernet 2, seperti itu. Kita bisa lanjut dengan memasukkan IP address tujuan kita. Sebagai contoh, ini kita akan atur untuk meng-reach PC1, seperti itu. 1, 0.
Ini adalah gateway-nya 12 12 12 1. Lalu kita klik apply, reachable, dan jika sudah seperti ini disarankan untuk tetap lanjut mengatur di web server dan di router 3 dan router 1 juga, karena sebelumnya saya belum saya lakukan, maka akan saya lakukan sekarang seperti itu. Oke, untuk routing dari router 1 sudah selesai. Kita bisa lanjut ke web servernya terlebih dahulu, yang mana itu kita atur juga untuk address listnya sebagaimana sebelumnya, lalu dilakukan routing juga seperti itu. Mana itu kita bisa lakukan dengan addressnya, yaitu hubungan dari router 1 ke router 3 13 lalu kita gunakan subnetting 24 yang akan tersambung dengan itu Ethernet 1. Oke, juga sudah, kita klik OK, kita lakukan lagi hubungan dari router 1 dengan router 2 dengan router 3 seperti itu, tapi dari perspektif router ketiga. Kita subnetting juga. Oke, di sini ada double titik, yang mana itu kita hubungkan melalui Ethernet 2 seperti itu. Kita klik ini, lalu lanjut hubungan koneksi antara router 3 dengan PC web server 43 dan 3 yang tersambung melalui Ethernet 3. Kita klik apply, lalu sudah selesai untuk address listnya. Kita bisa lanjutkan ke routing, dimana kita akan tambahkan beberapa hal. Pertama adalah 192.168.10 ini 25. Setelah itu gateway-nya adalah 13.1. Kita coba klik apply, reachable. Setelah itu kita lakukan lagi 23, mohon maaf salah, 192.168.1128.25. lalu gateway-nya adalah 23 dan 2. Kita klik apply, reachable dari Ethernet 2 seperti itu. Jadi route list ini akan menghubungkan memberikan jalur bagaimana nanti PC1 akan berkomunikasi dengan web server, PC2 juga seperti itu, dan PC3 seperti itu juga. Begitupun vice versa seperti itu. Jadi mungkin jika kita akan coba ping melalui ping 3, ping 192.168.11. Oke. Jadi routing yang kita lakukan telah berhasil dengan bukti bahwa ini 4 paket telah terkirim dan tersampaikan itu adalah 4 seperti itu. Jadi route yang kita lakukan tadi setelah melakukan penambahan address itu, kita
kita gunakan itu sebagai jalur seperti Google Maps jika di dunia nyata untuk mencapai suatu rumah. Jadi itu akan, jika kita lihat bagannya, semisalnya saya ingin mengeping web servernya seperti itu, saya harus melakukan routingnya dulu terlebih dahulu. Apakah akan melewati router 1, router 3 lalu ke web server, atau router 1, router 2, router 2, router 3 lalu ke web server seperti itu. Oke, sebagai contohnya seperti itu. Mungkin saya akan coba melakukan ping dari web server, PC web server ke PC 1. 1.168.1.1 seperti itu. Kita klik ini. Oke, berhasil. Kita akan coba menggunakan mengeping sekali lagi dari web server ke PC 2 seperti itu. 192, 168, 1 dan 65. Oke, jadi melalui ping yang kita lakukan tadi, kita telah berhasil melakukan koneksi, membuat koneksi dari PC 1, PC 2, PC 3 ke web server, PC web server dengan menggunakan 3 router yang berbeda. Dan kita juga telah melakukan routing untuk melakukan komunikasi antar router seperti itu. Oke, untuk one step further, kita bisa membuat namanya itu kita bisa membuat jaringan pribadi kita yang telah kita buat tadi dengan 3 router dan 4 komputer yang dengan satu yang menjadi web server. Itu kita sambungkan dengan internet seperti itu, dengan cara mendrag ini ke dalam sini. Oke, setelah itu di double klik. Di sini akan ada 3 pilihan, Ethernet, Ethernet 2, Ethernet 3 seperti itu. Jika mungkin kalian menggunakan WiFi, menggunakan Bluetooth tethering, bisa, kalian bisa tinggal pilih ini. Setelah itu klik di sini WiFi, kita klik add seperti itu. Kita add juga bisa seperti itu. Nah, kita bagaimana sih caranya biar kita itu tahu yang mana dari device-device-nya ini, dari yang mana memiliki benar-benar internet seperti itu. Yang pertama itu kita bisa masuk ke network ini, view network connection, mana akan memunculkan ini. Kita pilih, kita cari yang mana itu tidak memiliki silang, dan itu adalah dengan deskripsi network seperti itu. Yang pertama ini not connected, unplug, yang mana tidak terhubung, tidak terkoneksi, hanya aktif saja, dan inilah yang network. Jadi kita akan menggunakan Ethernet 3 seperti itu. Jadi di sini, karena saya sudah membuat, saya akan hapus ini. Di dalam hubungan Ethernet ini, kita bisa pilih Ethernet 3 menuju Ethernet 3 yang kosong dari router 3 seperti itu. Jadi laptop simulasi ini akan terhubung dengan internet saya melalui Ethernet 3 seperti itu. Dan bagaimana sih cara menyalurkan internet ke dalam router 3-nya itu seperti apa sih gitu. Beginilah caranya. Yang pertama kita ke IP ini, setelah itu client, kita klik plus, setelah itu kita klik Ethernet 4 seperti itu. Karena sesuai aturan yang saya jelaskan awal, yang mana di sini kan ada Ethernet 3, jadi kita tambahkan 1 jadi Ethernet 4 agar ini bisa agar sinkron seperti itu. Kita klik apply. Oke. Jika sudah bound, itu artinya sudah terhubung seperti itu. Setelah itu kita bisa lihat di sini akan muncul 0000. Ini adalah deskripsi dan penghubungannya dari internet. Ini internetnya. Ini adalah alamat internet yang saya gunakan, dan ini adalah Ethernetnya seperti itu. Bukan alamat
IP address ya, alamat IP seperti itu. Setelah itu kita seharusnya bisa melakukan ping ke dalam menggunakan command prompt, namun saya akan mencoba untuk one step further lagi, yang mana saya akan mencoba untuk menambahkan DNS, yaitu ini. Oke, sudah tertambahkan secara otomatis ternyata. Jadi ini akan menghubungkan internet tadi melalui router 3, lalu router 3 akan menyalurkan internet tersebut ke komputer ketiga, ke komputer server web seperti itu, yang mana itu alamatnya adalah 434343 seperti itu. Kita bisa klik OK, dan close. Ini kita bisa close. Ini sebaiknya dibiarkan saja dulu. Yang mana kita bisa coba buka Firefox, mungkin mencari gitar. Oke, sudah ada internet. Nah, itu hanya walaupun simple, ini sangat membantu sekali, terutama dalam dalam web server dan lain-lain. Tapi yang menjadi masalah adalah PC1, PC2 dan yang lainnya itu tidak memiliki akses. Jadi bagaimana sih caranya biar dapat akses juga seperti itu? Jadi kita bisa tambahkan route list saja, seperti bagaimana kita membuat komunikasi antara PC1, PC2, PC1 atau 2 ke PC3 maupun sebaliknya dan seterusnya seperti itu. Dan inilah yang kita akan gunakan seperti itu. Yang mana kita hanya tinggal menambahkan ini dibiarkan seperti ini. Ini akan kita isi koneksinya karena ini di PC2. Di PC2 itu menggunakan alamat 13 yang akan terhubung dengan router 3. Itu kita akan gunakan ini sebagai gateway-nya seperti itu. Kita klik apply, reachable. Setelah itu akan muncul 00 ini. Jadi internet yang dari router 3 tadi yang di sini itu salurkan juga ke router 1 seperti itu. Dan jangan lupa kita tambahkan juga DNS-nya sehingga kita bisa membuka Firefox, Chrome, mencari hal-hal seperti biasa di internet seperti itu. Dan menggunakan alamat IP penghubung antara router 1 dan router 2 seperti itu. Dan dalam perspektif router 3. Jadi kita dalam koneksi ini prefer DNS server, yang mana itu kita lebih memilih DNS servernya dari mana seperti itu. Yang dalam konteks ini kita menggunakan yang dari server yang router 3 seperti itu. Kita klik OK, close, dan kita bisa cek, kita bisa coba ya, mungkin saat sekarang YouTube lah. YouTube, kita klik enter. Oke, YouTube terbuka. Kita coba lagi untuk komputer ketiga. Gateway-nya adalah 23 dengan perspektif dari router ketiga. Kita klik apply, sudah terhubung. Selanjutnya kita lakukan sini 23 dan 3 seperti itu. Kita klik OK, dan close. Setelah itu ini adalah mungkin ayam goreng. Oke, ayam goreng sudah bisa. Dan untuk PC1 saya sudah mencoba beberapa kali hanya untuk connect, namun selalu bermasalah. Namun kita bisa menggunakan PC kedua sebagai cerminan karena tetap saja akan tersambung dengan router 1. Jadi seharusnya mirip-mirip saja, hanya mengganti DNS-nya saja seperti itu. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Apapun yang kita coba, yang awal mulai dari mencoba membuat jaringan pribadi, jaringan mikrotik
sebenarnya adalah simulasi. Kita telah berhasil melakukan simulasi routing statik di MikroTik. Setelah itu kita melakukan one step further, yaitu menyambungkan simulasi tersebut untuk terhubung dengan internet seperti itu. Jadi kita telah berhasil melakukan dua hal, dan terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kata yang belibet atau berulang-ulang atau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari video saya, sekian dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih.